Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat, bukan suatu perkara duniawi. Ya, kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Wajah setelah sholat dan setelah berdoa, apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Kalau orang baru belajar, itu jangan mudah-mudah membid'ahkan. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah. Nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Saya ingatkan antum belajar. Dan tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Kau denganku, hihihitar, dengarkanlah. Enggak, kamu setelah sholat ini Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani, segala urusan kita diberikan kelancaran, segala kesusahan kita dihilangkan, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan channel yang sangat kecil ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share sejauh mungkin agar video ini tersebar. Kalau memang bermanfaat, amin, bisa diambil manfaatnya. Alhamdulillah, bukan amin ya, alhamdulillah. Kalau tidak bermanfaat ya bisa ditinggalkan ya. Tapi saya berbicara tentang berbagai literatur, kajian-kajian kitab ya. Bukan berarti saya dalam kebenaran secara mutlak, tidak. Tapi hendaknya al-fakir ya, minim ilmu, pastinya kita untuk menganalisa dan mencermati apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat, bukan suatu perkara duniawi. Ya, kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Kau denganku, hihihitar, dengarkanlah. Para ulama menyampaikan itu tidak berlandaskan bukan tidak berlandasan, akan tetapi para ulama pasti punya dalil, pasti punya argumentasi. Jadi seperti itu. Singkat cerita, saya akan memberikan ulasan tentang musafahah atau bersalaman setelah sholat. Karena seringkali di media sosial, khususnya dari kalangan Ustadz Salafi Wahabi, menganggap bahwa musafahah setelah sholat atau bersalaman setelah sholat itu dianggap bid'ah. Ya, tidak dianggap bid'ah bagaimana? Katanya tidak ada dalil secara sharih dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Perdebatan ini ternyata bukan hari-hari ini saja, tapi mulai dulu itu sudah dipersoalkan tentang permasalahan ini. Permasalahan musafahah ba'da sholah, bersalaman setelah sholat. Yang pastinya perbedaan ini tidak lepas dari manhaj masing-masing ya, dari kalangan salafi, karena mempunyai satu pemikiran yang namanya bid'ah itu ya tidak ranahnya kepada bid'ah hasanah, tapi bid'ah dolalah. Tidak ada istilah pembagian bid'ah. Jadi seperti itu. Memang sudut pandangnya atau manhajnya sudah tidak sama. Berbagai alasan pun tetap tidak akan merubah apa yang menjadi sikap mereka. Tapi saya perlu juga menegaskan, ketika musafahah dianggap sesuatu yang bid'ah, yang melanggar atau yang tidak ada penjelasan dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka saya akan memberikan satu uraian atau satu penjelasan terkait dengan musafahah ba'da sholah. Jadi yang pertama memang
terkait dengan musafahah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil Barra, riwayat dari Barra an Azib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamin muslimin, ya, atau mamin muslimaini, ya, seperti itu. Mamin muslimaini ala shawab, seperti itu al hadis atau kamakol, ya. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dari kedua orang muslim yang bertemu dan kemudian musafahah terkecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebelum dia berpisah. Dari kemutlakan hadis ini ternyata para ulama juga memberikan penjelasan, dan pada intinya berangkatnya dari hadis musafahah ini berangkatnya dari keumuman atau kemutlakan musafahah, bahwa sebelum sholat atau bukan sebelum sholat, setelah sholat atau bukan setelah sholat, pastinya kalau saya amati yang disampaikan oleh para ulama dari berbagai literatur menanggapi beberapa hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang kedua, an Qaladah binti Amah ad-Dausi radhiyallahu an qultu li Anas akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar musafahah itu dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab, na'am, iya. Ini satu riwayat lainnya. Dan kemudian ini apa yang disampaikan para ulama dari kemutlakan musafahah tersebut, entah ba'da shalah ataupun di luar ba'da shalah. Jadi seperti itu, ya. Dan apalagi kita bahas secara spesifik dilakukan setelah sholat. Karena apa? Karena para ulama memberikan satu istidlal atau istinbatul hukmi dari berbagai kajian hadis, yang diantaranya hadis tadi. Yang pertama adalah Al-Imam At-Tahawi, tutlabu al-musafahatu fahiyya sunnatun aqibas salati kulliha wa inda kulli laqiyin. Jadi seperti itu. Dari kemutlakan musafahah ini Al-Imam At-Tahawi memberikan hukum sunnah musafahah itu setelah sholat dan juga setiap ada pertemuan. Jadi memang berangkatnya dari keumuman. Nah, itu kalau kita cara mengkaji hadis. Ini manhajnya memang beda dengan Salafi Wahabi. Kalau Salafi Wahabi itu ya bukan tidak keseluruhan lah, tapi kadangkala tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh para ulama, hasil istidlal para ulama tentang hadis musafahah. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah Imam At-Tahawi, tutlabu al-musafahatu fahiyya sunnatun aqibas sholati kulliha wa inda kulli laqiyin. Setelah sholat dan setiap ada pertemuan, itu sunnah hukumnya musafahah, bersalaman. Dan kemudian ada juga Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan annal musafahata ba'da sholati wa du'a al-muslim li akhihi al-muslimi bi an yataqabbalallahu minhu salatahu bi qawlihi taqabbalallah la yakhfa ma fihi ma min khairin kabirin wa ziyadati ta'arufin ila akhirih. Bahwa Al-Imam An-Nawawi menjelaskan yang namanya musafahah, bersalaman setelah sholat dan kemudian mendoakan sesama umat Islamnya dengan cara bi an yataqabbalallahu minhu salatahu, mudah-mudahan Allah menerima sholat kamu. Biqaulihi taqabbalallah, mudah-mudahan Allah menerima ibadahmu, mudah-mudahan Allah menerima amalmu, mudah-mudahan Allah menerima segala amal baiknya. La yakhfa, yang musafahah doa al-muslim, la yakhfa ma fihi ma min khairin kabirin wa ziyadati ta'arufin, bahwa tidak samar, ya, maksudnya ya kama huwal maklum, yang namanya musafahah ba'da shalah dan kemudian doa kepada muslim, sesama muslim, ma fihi ma min khairin kabirin wa ziyadati ta'arufin, bahwa dalam dua hal tersebut, ya,
musafahah dan kemudian mendoakan, ini ada sesuatu kebaikan yang sangat begitu besar. Wa ziyadati ta'arufin, dan juga menambahkan ta'aruf, perkenalan. Jadi seperti itu agar begitu akrab. Lah ini loh pola pikir para ulama menilai dari berbagai sudut pandang. Jadi seperti itu. Jadi tidak terburu-buru langsung menghakimi bid'ah mungkar, bid'ah dolalah, sesat dan seperti itu ya. Ini sebagai bentuk kajian dari saya dari berbagai literatur dan juga istinbatul hukmi para ulama, istidlalul hukmi para ulama yang terkait dengan masalah musafahah. Jadi seperti itu ya, bukan tidak ada dalil Pak ya. Kalau kita berpikir seperti itu, Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ya pada intinya perbedaannya ya beda manhaj lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.